Hai, halo semuanya. Balik lagi bersama saya Randa Hidayat. Hai semuanya, balik lagi bersama saya Randa Hidayat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika pedosfer. Kalau misalnya sebelumnya kita belajar tentang litosfer atau batuan, nah sekarang kita belajar tentang pedosfer, yaitu apa ya? Harusnya sih letaknya di atas litosfer gitu. Ya, kita cari tahu apa itu pedosfer. Ya. Oke, pedosfer itu adalah lapisan tanah ya. Lapisan tanah. Kalau misalnya tanah itu sendiri bisa diartikan sebagai benda ataupun bahan alami yang berfungsi untuk menumbuhkan tanaman sebagai media tanaman di sini ya. Tanah ini termasuk dalam lingkungan fisik biasanya dan disebut sebagai lingkungan abiotik ya, tanah. And then tanah ini dapat terbentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama ada iklim, organisme, makhluk hidup maksudnya, terus bahan induk, relief atau topografi, dan waktu. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang mempengaruhi adalah iklim. Jadi di sini iklim yang sangat berpengaruh adalah bagian dari curah hujan dan penyinaran matahari. Kenapa? Karena curah hujan itu bisa membantu pelapukan ya secara kimiawi dan juga secara fisika gitu ya. Dan nantinya batuan inilah yang akan terus mengalami pelapukan dan membentuk butir-butir halus, dan di sanalah kita sebut tanah gitu. Lalu selanjutnya ada organisme. Bagaimana organisme atau makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan itu juga berpengaruh ya dalam pembentukan tanah. Contohnya di sini adalah hewan cacing yang membalik-balikkan tanah sehingga mempercepat kesuburan tanah. Tumbuhan juga ya, akar-akarnya itu bisa menembus batuan dan akan membantu pelapukan batuan juga di dalam tanah seperti itu. Lalu ada bahan induk. Bahan induknya apa? Jelas bahan induknya adalah dari batuan beku ya, karena memang terletak di lapisan litosfer paling atas gitu. Dan ya, batuan beku ini akan mengalami pelapukan terus menerus dan akhirnya membentuk butir-butir tanah gitu. Dan ada topografi. Jadi tanah-tanah yang relatif miring akan lebih cepat mengalami pembentukan tanah karena lapisan tanah atasnya itu selalu mengalami erosi gitu, sehingga juga selalu mengalami pelapukan. Jadi pelapukan dan erosi itu adalah bagian yang penting dari terbentuknya tanah. Lalu selanjutnya ada waktu. Wah, jadi waktu ini memang luar biasa ya. Jadi apapun itu bisa dijawab oleh waktu gitu. Jadi terbentuknya tanah ini juga memerlukan waktu yang sangat lama ya. Dan tidak dapat terlihat dalam hitungan 1 bulan ataupun 1 tahun gitu. Karena dia bertahun-tahun. Standarnya itu saja untuk bisa membentuk lapisan tanah yang subur gitu. Itu butuh kurang lebih 20-30 tahun gitu ya. Seperti itu guys. Nah, di sini ada profil dan solum tanah. Jadi profil tanah ini maksudnya adalah horizonnya ya. Jadi penampang melintang tanah itu seperti apa. Kita lanjut aja masuk ke gambarnya di sini. Jadi di sini ada lapisan-lapisan tanah itu seperti apa. Dari O, organic materials. Dari namanya aja mungkin jelas ya terlihat kalau misalnya di sini terdapat banyak sekali material organik atau tumbuh-tumbuhan di sini. Ada topsoil, subsoil, dan ada horizon C. Lalu ada horizon R. Nah, kita lihat satu persatu. Horizon O. Horizon O ini organik ya. Di sini terletak bagian paling atas biasanya, dan lapisan ini banyak dipengaruhi oleh bahan organik gitu. Dan biasanya berwarna gelap ya, menandakan tanahnya subur gitu. Lalu ada horizon tanah, horizon A. Horizon A ini juga terdiri dari 3 lapisan. Ada horizon A1, A2, sama A3. Udah kayak ini ya, ukuran kertas. Oke, yang A1 itu horizon yang masih dapat dilihat sebagai pencampuran
horizon organik dan mineral. Jadi masih ada campuran seperti itu di horizon ini atau lapisan A1 ini. Lalu ada yang horizon A2, horizonnya evaluasi dan telah terjadi proses pencucian mineral di sini antara lain besi dan aluminium. Lalu ada horizon A3 merupakan horizon peralihan antara A dan B. Lalu ke horizon B ya. Tadi sudah A, sekarang ke B. Ini merupakan horizon iluviasi. Artinya horizon ini mengalami pengendapan mineral dari horizon A. Lalu ke horizon C, tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Jadi ini di antara gitu loh. Jadi kayak ada kerikil-kerikilnya gitu loh. Pelapukan dari bahan induk yang merupakan horizon R ya. Jadi ini batuan yang keras dan belum terlapukkan gitu guys. Ini bahan induknya, batuan beku umumnya. Lalu ada sifat-sifat tanah. Yang pertama, sifat tanah itu sifat fisiknya, ada tekstur, struktur, warna, dan konsistensi. Yang pertama teksturnya. Apa itu tekstur? Jadi ini keadaan halus atau kasarnya ya tanah seperti itu. Lalu selanjutnya ada struktur tanah. Kalau struktur tanah sendiri merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah ya yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Ini banget ya guys ya. Jadi maksudnya di sini strukturnya gitu. Susunan partikel-partikel tanahnya yang ada di tanah tersebut, itulah intinya di sini. Lalu ada yang namanya warna tanah. Warna tanah ini juga disebabkan karena perbedaan kandungan bahan organik ya. Jadi semakin tinggi kandungan bahan organik biasanya tanah jadi semakin lebih gelap seperti itu. Oke, ini ada 3 jenis variabelnya. And then kita masuk ke sifat kimia tanah, pH tanah, bahan organik, dan unsur hara. pH tanahnya jelas ini adalah tingkat keasaman tanah ya. Biasanya semakin rendah angkanya itu akan semakin asam seperti itu. Ini ada tuh kan. Jadi bisa di netral itu sekitaran 6 ya sampai 7 seperti itu. Jadi semakin rendah pH angkanya itu semakin asam. And then kita masuk ke bahan organik. Ini cukup penting ya di sini karena ini bisa menyebabkan kesuburan. Ini menentukan kesuburan tanah. Lalu ada unsur hara. Unsur hara ini adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman gitu. Contohnya nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya. Ini klasifikasi tanah. Jadi di buku kalian mungkin ada beberapa. Nah, di sini juga cukup banyak ya guys ya. Tidak akan dijelaskan satu persatu. Ini kalian baca aja gitu. Terus nanti kita akan lebih mendalami lagi nanti di Zoom meeting seperti apa. Oke, itulah dia. Sekian, terima kasih. Di dunia. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti setiap materi pada video ini. See you next video.